Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan Zoom meeting pada malam ini. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Syafil, SHI EPDI. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Pertama itu Puja Julianto, kedua Puji Dwi Putra saya sendiri dengan moderator, tiga Putri Agraini, keempat Rati Akta Yuriasti, kelima Regil Aurel, keenam Lars Putri Pratiwi. Baik, langsung saja masuk kepada materi kami yang pertama, yaitu sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman yang akan dibacakan oleh Putri Anggreni. Pada Putri Anggreni, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Anggreni akan membacakan materi pertama tentang sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. 1. Kekuasaan kehakiman. Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti independen tersebut ditegaskan pada pasal 24 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai berikut. Kami ucapkan pada Putri Anggreni. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Regil Aurel. Kepada Regil Aurel, kami persilakan. Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti independen tersebut ditegaskan pada pasal 24 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang berbunyi, ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang beradab di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ayat 3, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 2. Sistem peradilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan menjadi syarat guna mewujudkan keadilan dalam negara hukum. Oleh sebab itu, independensi dan imparsialitas hakim merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsepsi kekuasaan kehakiman. Proses rekrutmen dan seleksi hakim merupakan fondasi bagi tegaknya dan berfungsinya sistem peradilan di suatu negara. Terdapat dua prinsip pokok dalam sistem peradilan, yaitu 1. The principle of judicial independence, yang kedua, the principle of judicial impartiality. B. Pembuktian. Pandangan umum hukum pembuktian.
Beberapa pakar memberikan pandangan terkait tentang arti dan istilah sistem pembuktian sebagai berikut. Satu, subjekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Yang kedua, Sudikno Mertukusumo memiliki pendapat yang berbeda, yakni pembuktian adalah upaya untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. Baik, terima kasih kepada Regil Aura. Selanjutnya, materi pembuktian yang akan dibacakan oleh Puja Julianto. Kepada Puja Julianto dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Sumber-sumber formal hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin, dan jurisprudensi. Sumber hukum utamanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HAPID atau KUHP Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan Lembar Negara RI nomor 3209 apabila dalam praktiknya menemui kesulitan dapat dipergunakan doktrin ataupun yuris. Dua, tujuan pembuktian. Tujuannya untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Baik, terima kasih kepada Puja Julianto. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Laras. Kepada Laras dipersilahkan. Baik, yang ketiga yaitu sistem pembuktian. Yang pertama, eviction in time. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Yang kedua, conviction in reason. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang rasional. Yang ketiga, positive weightage, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif. Yang keempat, negative weightage, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Yang keempat, metode penemuan dalam pembuktian. Yang pertama, akuisatori, bentuk pemeriksaan di dalam persidangan, dan kebebasan dalam memberikan dan mendapatkan penasihat hukum. Yang kedua, inquisitor, terletak pada tempat pemeriksaannya. Inquisitor diperiksa di tingkat penyidikan, tersangka dijadikan sebagai objek, sedangkan penasihat hukumnya bersifat pasif. Baik, terima kasih kepada Laras. Maka materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rati. Saudara Rati dipersilakan. Baik, alat bukti. Alat bukti ada 5, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kesimpulannya yaitu, salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka dari itu, keadilan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang berada di negara hukum. Karena keadilan tersebut adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dihilangkan begitu saja. Dalam negara hukum juga terdapat kekuasaan hakim, yang mana kekuasaan hakim itulah yang mampu menciptakan keadilan. Baik, terima kasih kepada Rati Okta. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya sampai situ presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.